Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Jayanti, NPM 1811071039, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kejadian Stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Adapun latar belakangnya yaitu stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, biasa disebut kerdil, dari standar usianya, di mana kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya. Permasalahan stunting di Indonesia menurut laporan yang dikeluarkan oleh United Nations International Children's Emergency Fund atau biasa disebut UNICEF, bersumber dari data World Health Organization (WHO), yaitu diperkirakan sebanyak 7,8 juta anak mengalami stunting, sehingga UNICEF memposisikan Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah anak yang mengalami stunting tertinggi. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 diketahui bahwa prevalensi kejadian stunting secara nasional adalah 37,2%, di mana terdiri dari 18,0% sangat pendek dan 19,2% pendek, yang berarti telah terjadi peningkatan sebanyak 1,6% pada tahun 2019, yaitu 35,6%. Prevalensi EPPGBM stunting Kabupaten Donggala pada tahun 2019 berjumlah 21,2% stunting. Tahun 2020 terjadi penurunan berjumlah 18,8% dan pada tahun 2021 bulan Januari sampai September berjumlah 17,4%, sehingga Kabupaten Donggala menempati urutan ke-6 angka kejadian stuntingnya. Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, diketahui bahwa wilayah puskesmas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi masuk dalam 3 besar pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Oktober, yaitu Puskesmas Tompe. Jumlah balita yang mengalami stunting 348 orang. Puskesmas Lembasada jumlah balita yang mengalami stunting 285 orang, dan Puskesmas Balukang jumlah balita yang mengalami stunting 224 balita. Sedangkan Puskesmas Lalundu berada di peringkat 9 dari 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Donggala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum, untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Yang kedua tujuan khusus, yang pertama untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat dengan tahap kesadaran dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Yang kedua, untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat dengan tahap pengetahuan dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat dengan tahap kemampuan mandiri dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan sebagai sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai analisis pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Desa Polanto Jaya, Wilayah Kerja Puskesmas Lalundu. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberi data dan informasi serta gambaran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting dan dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. Adapun pengertian stunting, yaitu stunting merupakan kondisi gagalnya tumbuh pada anak yang disebabkan karena gizi yang kurang selama lebih dari 6 bulan atau kronis dan mengakibatkan anak menjadi lebih pendek dari usia yang semestinya. Pengertian pemberdayaan yaitu dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
Definisi konsep, dasar pemikiran variabel yang diteliti. Masalah stunting ataupun gangguan gizi pada balita merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah pusat. Dalam menurunkan stunting meliputi berbagai aspek, yaitu kesehatan maupun non-kesehatan. Namun, ragam program tidak akan berdampak banyak bila tidak disertai pola pikir sehat. Untuk itu harus ada perubahan perilaku dari masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan saat ini, agar mereka mampu mengendalikan diri melalui kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk menangani kejadian stunting yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan semua sektor terkait yang ada di wilayah tersebut yang bekerja sama memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui informasi kesehatan serta pelatihan yang menyangkut penanganan stunting. Pola pikir yang pertama input melakukan kerjasama melalui lintas sektor antara lain petugas kesehatan, aparat, pemerintah, PKK, kader, para tokoh, dan lain-lain. Yang kedua, kunjungan pelayanan kesehatan, posyandu atau puskesmas. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas kesehatan di pelayanan kesehatan. Proses penanganan stunting melalui 3 tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama penyadaran, pengetahuan, dan kemampuan mandiri. Outputnya itu berkurangnya angka kejadian stunting. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, dan kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. B. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Polanto Jaya, wilayah kerja Puskesmas Lalundu, Kabupaten Donggala. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari 2022, Desa Polanto Jaya, wilayah kerja Puskesmas Lalundu, Kabupaten Donggala. Informa. Adapun informa dalam penelitian ini adalah yang pertama informa kuci, terdiri dari 1 petugas kesehatan, 1 kader, dan ibu ketua PKK. Informa tambahan terdiri dari 2 informa ibu hamil, 2 informa ibu yang mempunyai balita tidak stunting, dan 2 informa ibu yang mempunyai balita yang mengalami stunting. Adapun pengumpulan data ini yang pertama metode observasi pengamatan, yang kedua metode interview wawancara, yang ketiga telaah dokumen, yang keempat metode dokumentasi. Pengolahan datanya itu, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisa isi atau konteks analisis dengan teknik matriks di mana informasi diolah dalam tabel antara lain nomor, nama informan, emik, etik, dan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan data informasi yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Terima kasih. Sekian penelitian proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.